Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas soal penilaian tengah semester ya pada PTS Ganjil Part 1 ini tentang bilangan bulat di dalamnya ya. Yuk kita ikuti dan belajar bersama. Yang pertama, urutkan bilangan 20, negatif 15, 10, negatif 5, 0, 25, dan negatif 30 dari yang terbesar. Nah, supaya lebih mudah memahaminya, kita tulis ya di dalam bilangan garis bilangan ini. Kemudian kita lingkari angka 20, negatif 15, 10, negatif 5, 0, 25, dan negatif 30. Nah, yang diminta dari yang terbesar, berarti kita urutkan dari yang sebelah paling kanan ya. Berarti 25, kemudian 20, 10, 0, negatif 5, negatif 15, dan terakhir adalah negatif 30. Nah, inilah urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, insya Allah kalau ini mau mudah ya, bisa ya. Kita lanjut di pembahasan nomor 2. Sisipkan lambang, dibaca apa ini? Kurang dari atau lebih dari, agar pernyataan berikut ini bernilai benar. Nah, ini soal-soalnya ya. Kita memahaminya dengan garis bilangan ini akan sangat mudah ya. 3 kita lingkari, kemudian 6 juga begitu. Nah, bilangan yang berada di kanan itu bernilai lebih besar dari yang di sebelah kiri ya. Nah, karena 3 itu berada di sebelah kiri daripada 6, maka kiri ini lebih kecil daripada 6. Kita tulis lambang lebih kecilnya atau kurang darinya ya. Berikutnya kita lingkari 0 dengan negatif 1. 0 itu berada di sebelah kanan dari negatif 1. Artinya 0 ini nilainya lebih dari negatif 1 atau lebih besar ya kan. Jadi 0 lebih dari negatif 1. Kemudian negatif 4 dengan negatif 8. Kita lingkari negatif 4 dengan negatif 8. Bagaimana posisi negatif 4 terhadap negatif 8? Ya, posisi negatif 4 itu di sebelah kanan dari negatif 8. Maka negatif 4 ini lebih dari atau lebih besar dari negatif 8. Kita tulis simbolnya. Begitu. Oke ya. Berikutnya, negatif 5 dengan negatif 7. Nah, perhatikan lagi. Di sini negatif 5, nah, kita lihat di garis bilangan, negatif 5 itu letaknya di sebelah kanan dari negatif 7. Maka negatif 5 lebih dari atau lebih besar daripada negatif 7. Kita tulis simbolnya. Bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut nih. Soal nomor 3. Seekor hiu berada di kedalaman 13 meter dari permukaan laut. Sebuah pesawat yang terbang berada 30 meter di atas permukaan laut. Jarak hiu dengan pesawat adalah, nah, perhatikan ya. Ini kita buat garis bilangan seperti ini untuk memudahkan. Kemudian 0 itu adalah pada permukaan laut ya, kita tulis. Nah, ini kita buat kelipatan 5. Ke atas positif, ke bawah negatif ya. Nah, di sini seekor hiu berada di kedalaman 13 meter. Ya, berarti 13 meter itu kira-kira di sini ya, 13 negatif 13 berarti 13 meter di bawah permukaan laut. Nah,
Video tentang bilangan ini bisa dilihat pada kolom deskripsi ya, untuk video-video lainnya untuk lebih paham tentang bagaimana menyelesaikan dan memahami materi bilangan. Silakan cek di deskripsi box. Kemudian pesawat ini berada di atas permukaan laut, berarti 30 ya, kita buat garis mendatar dengan pesawat ini 30 meter ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah jarak hiu dengan pesawat, berarti bagaimana? Nah, tinggal ditarik garis dari pesawat ke hiu. Nah, inilah jarak keduanya ya. Nah, berarti caranya tinggal kita jumlahkan saja, 30 ditambah 13 berapa? 43 ya, 43. Jadi jarak hiu dan pesawat adalah 43 meter. Bagaimana, mudah ya? Selanjutnya nih, soal nomor 4. Jika A sama dengan negatif 2, nilai dari 1 ditambah A, 1 dikurang A, 1 dikali A, dan 1 dibagi A adalah, nah kita bahas yang pertama, 1 ditambah A. Artinya apa 1 ditambah A? A nya berapa tadi nilainya? Negatif 2. Maka A ini kita ganti, kita substitusi istilahnya. 1 ditambah negatif 2. Berapa 1 ditambah negatif 2? 1 itu positif, negatif 2 ini negatif, ada 2. Nah, kita pasangkan positif dengan negatif, 0 hasilnya, maka yang tersisa adalah negatif 1. Nah, untuk yang ingin lebih memahami tentang operasi ini, silakan cek di video sebelumnya ya. Nah, jadi hasilnya negatif 1. Kemudian 1 dikurang A, maka 1 dikurang A nya berapa tadi? Negatif 2. Ya, tulis negatif 2. Nah, 1 ini kan ada negatif ketemu dengan negatif ya, maka ini hasilnya positif. Jadi positif 2. 1 ditambah 2 ya, sama dengan 3. Sekarang perkalian 1 dikali A. Nah, 1 dikali A berarti kan 1 dikali A nya berapa? Kita substitusi kembali, negatif 2. Jadi 1 dikali negatif 2. Positif dikali negatif, maka hasilnya negatif ya. 1 dikali 2, 2. Jadi hasilnya negatif 2. Berikutnya 1 dibagi A. 1 dibagi A nya itu negatif 2. Berarti 1 dibagi negatif 2, negatif 1/2. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5. Operasi, nah, perhatikan ini operasi persegi. Berarti, nah ini jika kalian menemukan operasi atau simbol seperti ini, itu artinya seperti apa? Nah, ini untuk soal yang di sini, jumlahkan bilangan pertama dan kedua. Kemudian kalikan hasilnya dengan bilangan pertama. Maka hasil dari negatif 2 persegi 7 adalah, nah perhatikan ini, jumlahkan. Kemudian bilangan pertama, bilangan kedua ya, kita buat dulu nih. Ini bilangan yang pertama ya, kita buat dulu. Ini bilangan yang kedua, kita apakan? Kita jumlahkan ya. Lanjut, dikalikan ya, berarti dikalikan nih hasilnya. Nah, karena ada kata hasil di sini, nya ini mengacu kepada apa? Mengacu dari jumlahkan bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Nah, berarti kita harus beri tanda kurung. Artinya harus kita jumlah dulu supaya dapat hasilnya, baru kita kali dengan bilangan yang pertama. Nah, harus di dalam pikiran kita harus muncul kotak-kotak seperti ini.
Nah, jika sudah muncul kotak-kotak seperti ini yang kita olah berdasarkan dari soal cerita ini, ya, baru kita ke selanjutnya. Apa yang ditanya? Diminta hasil dari negatif 2 per segi 7. Nah, berarti negatif 2 ini sebagai bilangan pertama, 7 ini bilangan kedua, ya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam kotak-kotak sesuai dengan bilangannya, ya. Negatif 2, kemudian bilangan yang kedua adalah 7, kemudian bilangan yang satu kita letakkan lagi di sini, negatif 2. Nah, jika sudah posisinya seperti ini, kan kita tinggal hitung, ya. Nah, negatif 2 ditambah 7, 5, ya. Atau juga bisa pakai istilah, kalau yang kurang paham nih, bisa pakai istilah utang nih, ya. Negatif 2 artinya utang 2, ditambah 7 artinya bayar pakai 7, pakai uang 7. Berarti masih ada uang sejumlah 5, ya. Kemudian dikali dengan negatif 2, ya. 5 dikali negatif 2, positif dikali negatif, negatif. 5 kali 2, 10. Jadi hasilnya negatif 10. Saya berikutnya nomor 6. Hasil dari 4 ditambah 16 dibagi negatif 2 dikurang 8 dikali 6 adalah, nah, kita tulis seperti ini. Nah, kita harus ingat kembali tentang tangga operasi, ya. Yang paling bawah itu level 1 itu tambah kurang, level 2 kali bagi, level 3 pangkat akar, dan yang teratas itu adalah tanda kurung, ya. Nah, ini selalu kita mendahulukan untuk tangga yang lebih tinggi, ya. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, ini juga lebih detailnya atau beberapa contohnya ini ada di video sebelumnya, ya. Silahkan cek di deskripsi box. Caranya adalah di sini kita bandingkan, ya, dua operasi. Kata kuncinya begitu. Bandingkan dua operasi. Bagaimana kita membandingkannya? Coba lihat di sini soalnya. Positif dengan bagi. Positif dengan bagi. Tambah dengan bagi. Mana yang lebih tinggi? Tambah dengan bagi. Lihat tangganya. Tambah dengan bagi. Mana yang lebih tinggi? Bagi, berarti bagi kita dahulukan, ya. Nah, setelah itu kita bergerak ke kanan, ya. Kita lihat apakah kita menemukan dua operasi lagi. Ya, kita masih menemukan dua operasi nih. Kurang dengan kali. Mana yang lebih tinggi? Lihat tangganya. Kurang dengan kali. Oh, ternyata kali lebih tinggi operasinya. Kita dahulukan, ya. Nah, setiap yang kita dahulukan kita beri tanda seperti ini, ya, supaya tidak tertukar, supaya tidak lupa dan semacamnya, ya. Nah, selanjutnya setiap yang tidak kita tandai seperti ini kita tulis lagi di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ingat ya, mengerjakan soal matematika seperti ini jangan disusun ke samping, ya, tapi susunnya ke bawah seperti ini, ya. Nah, lanjut ke yang berikutnya ini. Nah, ini berarti kita bagi, ya. 16 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif. Negatif berarti negatif 8. Nah, perhatikan setiap kita menuliskan bilangan negatif harus disertai dengan tanda kurung. Paham, ya? Nah, kurang ini tidak ada tandanya, maka kita tulis lagi seperti itu, ya. Nah, yang ini kita hitung 8 dikali 6, 48. Nah, selanjutnya di sini tambah, ada operasi tambah, ada operasi kurang. Nah, bagaimana jika selevel atau setangganya sama-sama di tangga yang pertama? Maka kita dahulukan dari yang sebelah kiri. Nah, berarti yang ditambah dulu yang kita hitung, ya. Yuk kita hitung. 4 ditambah negatif 8. Punya uang 4, punya utang 8. Punya uang 4, punya utang 8. Masih punya apa? Ya, masih punya utang.
4. Jadi kita tulis negatif 4. Kemudian kita kurang dengan 8. Nah, ini sudah tinggal satu operasi pengurangan. Jadi kita langsung hitung saja ya. Perhatikan di sini. Nah, kita lingkari seperti ini supaya memudahkan kita, supaya tidak mudah salah. Caranya seperti ini ya. Kita lingkari 4 negatifnya, 48 kita akan lingkari juga, tapi berikut dengan operasi yang ada di depannya, yaitu kurang. Nah, sekarang coba kita lihat. 4 ini sudah pasti negatif 4, tapi 48 yang tadinya positif, karena tanda kurangnya sudah kita masukkan ke 48, ini jadi negatif 48. Artinya apa? Negatif 4, utangnya 4, negatif 48, utangnya 48. Jadi kita punya apa? Punya utang. Ya, masih punya utang. Nah, jadi utang kita bertambah. Jadi utangnya 52. Inilah hasilnya. Bagaimana? Bisa ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan baik. Oke, berikutnya ya. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, dalam perlombaan terdapat aturan bahwa menang diberi skor 5, seri diberi skor 3, dan kalah diberi skor negatif 2. Suatu regu mengikuti perlombaan tersebut sebanyak 30 kali. Jika regu tersebut menang 17 kali dan kalah 5 kali, berapakah skor yang diperoleh regu tersebut? Nah, skornya berapa? Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus urai satu-satu ya. Menang diberi skor 5, berarti M menang sama dengan 5. Kita beri jarak di sini ya. Kemudian seri S sama dengan skornya 3. Kemudian kalah K skornya negatif 2. Suatu regu mengikuti perlombaan tersebut sebanyak 30 kali. Berarti ini kalau kita jumlahkan, menang seri kalahnya ini berjumlah 30 ya. Nah, kalimat berikutnya, jika regu tersebut menang 17 kali. Jadi kita tulis nih 17 kali. Nah, gitu. Kalah 5 kali. Nih Kak, kalah 5 kali. Kita tulis 5 kali. Nah, begitu saja. Terus yang ditanya berapa skor yang diperoleh regu tersebut. Nah, di sini serinya belum diketahui dari soal, maka kita perlu cari ya dengan cara ini karena 17 ditambah ini seri ditambah 5 itu 30. Berarti untuk mencari yang belum diketahui ini 30 dikurang 17 ditambah 5 ya. Ya kan? Nah, 30 dikurang 22 maka kita dapatkan 8 ya. Seri itu 8. Jadi kita tulis di sini 8 kali. Nah, jika sudah kita urai satu persatu, kita tinggal hitung ya. Tinggal kita kalikan 17 dikali 5, 85, 8 dikali 3, 24, 5 dikali negatif 2, negatif 10. Nah, kita akan mencari berapa skornya. Ini kita tinggal jumlahkan ya. 85 ditambah 24 ditambah negatif 10. Kita jumlahkan 85 ditambah 24 109, kemudian ditambah negatif 10. Ditambah negatif 10 berarti dikurang ya, dikurang 10. Jadi 99. Kita simpulkan, jadi skor yang diperoleh regu tersebut adalah 99. Bagaimana? Bisa ya? Nah, jika memang masih dirasa kurang, silakan diulang-ulang videonya ya. Dan jangan lupa untuk dicatat supaya nempel. Jadi bukan hanya dari mata, dari telinga, tapi juga dengan ditulis. Itu akan lebih menambah pemahaman. Kita lanjut nomor 8. Nilai dari negatif 2 pangkat 5 adalah, nah, pangkat 5 itu artinya apa? Pangkat 5 itu artinya perkalian yang menunjukkan berapa banyak bilangan pokoknya.
Maka kita tulis di sini negatif 2 kali. Nah, ini baru 1. Negatif 2 kali sudah 2. Negatif 2 kali sudah 3. Negatif 2 dikali 4, berarti negatif 2 nya tambah 1 lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu arti dari negatif 2 pangkat 5. Kita urai seperti ini, bisa ya. Nah, hati-hati dalam mengerjakan perkalian yang ada negatifnya. Cara menghitungnya, kalian harus menghitung dua-dua ya. Seperti ini, 2 angka, 2 angka. Negatif 2 dikali negatif 2. Baru kemudian ini juga ya. Nah, 4 dikali 4 ya. Baru kemudian yang terakhir ya, karena ganjil ya. Nah, begitu. Nah, lanjut nih, baru dikalikan lagi 22. Ini meminimalisir ya, menghindari untuk salah atau kurang teliti dalam perhitungan ya. Jadi 22 ngitungnya. Nah, baru kemudian 4 dikali 4 16. Baru dikali negatif 2. 16 dikali negatif 2 berapa? Ya, positif dikali negatif, negatif. Jadi hasilnya negatif 32. Tambah mudah ya. Nah, berikutnya nih. Bentuk lain dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat lagi nih rumusannya ya. Bahwa setiap A pangkat M dikali A pangkat N, ini perhatikan bilangan pokoknya, ini disebut bilangan pokoknya, itu sama ya, maka pangkatnya itu tinggal ditambahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang ya. Nah, ini ada di video sebelumnya, cek saja ya di bawah. Nah, maka kita tinggal tulis ya, 3 pangkat 2 ditambah 5. Nah, ini berlaku seperti ini syaratnya. Yang pertama ya, ingat nih ya, perkalian ya, jadi nggak berlaku untuk yang lain. Kemudian yang kedua, bilangan pokoknya sama. Nah, jadi kalau bilangan pokoknya berbeda nggak bisa ya. Nah, kita tinggal tulis 3 pangkat 6 hasilnya. Nah, karena yang diminta hanya bentuk lain, bukan hasilnya, maka cukup sampai di sini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu ya pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.